Bab 1031. Di luar ruangan, semua murid keluarga Carter merasa tidak enak setelah menyaksikan kejadian tragis itu. Selama beberapa hari berikutnya, keluarga Carter membangun kembali kediaman mereka dan meningkatkan keamanan area sekitarnya. Pos keamanan didirikan setiap beberapa kaki di sekitar perkebunan, dan tim patroli dibentuk untuk menjaga tempat itu. Donogue telah melarikan diri, tetapi kemungkinan akan kembali suatu hari nanti. Hal tersebut membuat semua orang di keluarga Carter terus berwaspada. Tiba-tiba sosok tubuh kurus muncul. Dia mengenakan masker di wajahnya dan keringat menutupi dahinya. Matanya pun tampak cerah, bersinar dengan bayang kekhawatiran. Dia adalah Lily. Selama 2 hari terakhir ini dia tetap berada di sekitar rumah Carter sambil menunggu kembalinya Daryl. Dia telah mendengar percakapan antara dua murid keluarga Carter bahwa hidup Daryl berada di ujung tanduk. Dia tentu merasa khawatir, dan setelah beberapa saat, dia kemudian memutuskan untuk menemuinya. Berhenti. Siapa kau? Tepat ketika dia tiba di pintu masuk utama, beberapa murid dari keluarga Carter menghentikannya. Aku ingin bertemu Dari. Tampak keringat bercucuran di wajahnya, dan matanya menunjukkan keputusasaan. Para murid memeriksa Lily, dan salah satu dari mereka bertanya, "Siapa kau?" Matanya penuh dengan keraguan. Setelah insiden Donogue, seluruh keluarga Carter dalam keadaan siaga penuh. Mereka akan menanyai setiap orang asing yang ditemui di perkebunan. Keluarga Akuis. Lily ingin mengatakan bahwa dia adalah istri Daryl. Namun, dia berubah pikiran dan berkata, "Aku temannya. Sekarang aku terlihat sangat jelek, aku tidak pantas menjadi istri Daryl. Apapun yang terjadi, aku harus menemui Daryl. Selama aku tahu dia selamat, aku tidak akan merasa khawatir lagi." "Teman, siapa namamu? Dari mana asalmu?" Murid itu terus mengajukan lebih banyak pertanyaan. Wanita ini mengaku sebagai teman tuan muda, tetapi dia mengenakan topeng dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Sungguh mencurigakan. Lily merasa khawatir. "Aku benar-benar teman Daryl. Tolong biarkan aku masuk untuk menemuinya. Aku hanya akan melihatnya dari luar pintu, lalu aku akan pergi. Lihat saja." Namun, para murid tidak menyerah begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba terdengar sebuah suara dari kejauhan, dan Dax segera muncul dan berjalan ke arah mereka. "Master Sekte Sanders, wanita ini ingin bertemu dengan tuan muda. Kami melihat dia terlihat mencurigakan, jadi kami menanyainya." Para murid melaporkan situasi dengan cepat. Wanita yang mencurigakan. Wajah Dax menjadi gelap saat dia menatap Lily. "Siapa kau, Dax?" Lily senang, dan dia bertanya dengan cepat, "Bagaimana keadaan Daryl? Apakah dia baik-baik saja?" Dax tidak langsung menjawab, tetapi terus bertanya dengan dingin, "Siapa kau?" Bagi Dax, Lily sudah tewas terbunuh oleh Matteo. Karena Lily memakai topeng, Dax tidak mungkin mengenalinya. Lily pun menjawab dengan cemas, "Dax, aku Lily." Bab 1032. Lily. Mendengar nama itu, Dax tertawa dingin. "Istri, saudara laki-lakiku sudah mati. Siapa kau? Beraninya kau menyamar sebagai dirinya. Apakah kau ingin mati?" Dax tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia sontak berlari ke arahnya. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan melepaskan topeng wajah Lily. Dax adalah martial emperor tingkat 1, jadi tidak mungkin Lily dapat menghindarinya. Masker wajahnya langsung dilepas begitu saja. Saat Dax melihat wajah Lily, dia terkejut. Sungguh wanita yang jelek. Kemudian, Dax mulai merenung sambil mengerutkan alisnya.
kau Lili. Meskipun separuh wajahnya tampak jelek, separuh lainnya putih dan mulus hampir tampak sempurna, sehingga Dax bisa mengenalinya. Lili masih shock, tapi dia mengangguk. Kakak, kau belum mati. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Dax tampak penasaran dan pikirannya penuh dengan begitu banyak pertanyaan. Lili sedang tidak ingin memberi penjelasan lebih lanjut, jadi dia berkata dengan cemas, jangan bicarakan itu sekarang. Bagaimana keadaan Dari? Apakah dia baik-baik saja? Dax tersadar kembali dan berkata, kondisi Daryl awalnya cukup mengkhawatirkan, tapi dia baik-baik saja sekarang. Kemudian, dia terus berbicara dengan penuh semangat, ayo, aku akan membawamu kepadanya. Dia akan senang jika dia tahu kau masih hidup. Lili menghela napas. Rasa khawatir di hatinya menghilang. Dax menatapnya dengan penuh antisipasi, tapi Lili menggelengkan kepalanya. Kurasa aku tidak usah melihatnya. Tapi, aku lega dia baik-baik saja. Kumohon, jangan katakan padanya kalau aku ada di sini. Kemudian, Lili mengeluarkan sebuah barang dan menyerahkannya kepada Dax. Itu adalah batu perbaikan surga yang dia temukan di penjara bawah tanah batu sekte angin hitam. Lili tidak tahu apa-apa tentang batu itu, tetapi dia tahu bahwa batu itu memiliki energi spiritual. Karena Daryl terluka parah, batu itu mungkin berguna baginya. Aku menemukan ini di dunia baru. Tolong berikan ini pada Daryl, kata Lili lembut. Dax mengambil batu itu darinya. Hati Lili terasa berat saat melihat kediaman Carter sekali lagi. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Kakak, kau, Dax berteriak keras, tapi Lili sudah pergi. Sementara itu, Daryl memeluk peri kecil dengan erat. Mereka masih berada di dalam kamar. Waktu telah berlalu. Detik dan menit dan segera, 1 hari berlalu. Tanpa suara. Di malam hari kedua, Daryl merasakan dadanya sesak saat dia menyadari malam telah tiba. Selama 10 jam terakhir, peri kecil telah berbagi banyak kenangan masa kecilnya. Daryl tahu bahwa peri kecil ingin mengalihkan perhatiannya, karena dia tidak ingin Daryl merasa terlalu sedih. Istri kecil, apakah kau memiliki keinginan dari masa kecilmu? Tanya Daryl dengan getir sambil mengelus rambut gadis itu. Peri kecil memikirkannya sambil tersenyum dan berkata, bebas dari rasa khawatir. Jantung Daryl berdegup kencang saat mendengarnya. Gadis yang luar biasa. Dia telah berkorban begitu banyak untukku. Peri kecil tahu bahwa Daryl emosional, dan gadis itu hanya tersenyum sambil melihat keluar jendela. Langit telah berubah gelap. Daryl, ayo kita pergi dan melihat bintang-bintang. Sejak aku masih kecil, aku senang pergi ke puncak gunung istana Fuyao untuk melihat bintang-bintang. Kumohon, temani aku untuk melakukan hal yang sama malam ini. Oke, tentu saja. Daryl mengangguk sambil menggendong peri kecil dan berjalan keluar dari kamar tidur. Melihat bintang. Jika dia mau aku mendaki gunung atau menyelam ke laut sekalipun, aku tidak akan ragu sedetik pun. Bab 1033. Peri kecil mungkin tidak akan dapat bertahan hidup melewati malam ini, dan yang dia inginkan hanyalah melihat bintang-bintang bersama Daryl. Sekitar 10 menit kemudian, Daryl telah tiba di puncak gunung lembah jahat bersama peri kecil. Lembah jahat adalah tempat Daryl sebelumnya mengalahkan 10 penjahat. Tempat ini juga merupakan puncak tertinggi di kota tengah. Angin malam terus bertiup saat Daryl dan peri kecil mendaki ke puncak. Dengan energi internal murni Daryl, peri kecil tidak merasakan hawa dingin saat Daryl menggendongnya. Rumput hijau tinggi tumbuh di seluruh puncak gunung.
Hari itu sudah larut malam dan tidak ada seorang pun di sana sama sekali. Daryl dan peri kecil duduk di rumput hijau. Langit penuh dengan bintang, dan mereka bersinar indah. Peri kecil sangat bersemangat pada saat itu. Dia merasa sangat senang seperti anak kecil. Daryl, satu lihat bintang itu, terang sekali. Ketika aku masih kecil, masterku mengatakan bahwa seseorang akan berubah menjadi bintang di langit setelah mereka mati. Apakah kau pikir aku akan berubah menjadi bintang setelah aku mati? Daryl merasakan sakit yang tajam di hatinya. Petik 2. Istri kecil, berhentilah berkata seperti itu. Peri kecil tertawa sambil mengangguk. Dia tersenyum lemah pada Daryl dan berkata, "Kalau begitu kita bicara tentang hal lain kalau begitu. Apakah kau ingat pertama kali kita bertemu? Saat itu aku mau membunuhmu. Tetapi kau masih tersenyum nakal sambil menggodaku. Aku sangat marah pada waktu itu. Kemudian, kita pergi ke kamp pasukan dunia. Baru, kau menculik saudara perempuanku yang ada di sana untuk mencari aku, dan mengunci mereka di dalam tenda. Aku sangat marah. Namun, meskipun kau suka main mata, kau tidak menyakiti kami sama sekali. Lalu, kakak menguncimu di Menara Acheron. Aku benar-benar merasa khawatir aku tidak tahu bahwa aku telah jatuh cinta padamu saat itu. Aku sangat senang ketika aku melihatmu keluar dari Menara Acheron. Aku benar-benar sangat senang." Daryl tersenyum ketika mendengar itu, tempat mereka berada menjadi lebih hangat. Namun, ada kesedihan di antara kehangatan itu. Peri kecil bisa merasakan kesedihan Daryl dan dia menghiburnya dengan lembut. "Daryl, jangan sedih. Aku sangat senang bisa menghabiskan saat-saat terakhirku bersamamu dan bintang-bintang." Daryl mengangguk dan tersenyum, tetapi dia tidak bisa menahan air matanya. Air matanya jatuh tak terkendali. "Irene, maafkan aku. Ini semua salahku." Peri kecil mengulurkan tangan untuk menghapus air mata Daryl. Dia berkata dengan lembut, "Jangan menangis. Aku akan merasa lebih buruk jika kau menangis. Sejujurnya, aku tahu konsekuensinya ketika aku menggunakan lampu lili untuk menyelamatkanmu. Semua ini sepadan selama aku bisa menyelamatkanmu." Peri kecil tersenyum manis. "Benar, kita mungkin tidak dapat bersama selamanya. Tetapi aku sangat senang memilikimu di sisiku. Untuk hari ini, kau belum menjawabku. Akankah seseorang berubah menjadi bintang setelah mereka mati? Dan juga, apakah ada dewa di dunia ini? Langit, akankah aku berubah menjadi dewa setelah aku mati?" "Ya, ya kau akan." Air mata Daryl terus mengalir. Dia melihat ke langit yang dipenuhi bintang sambil berusaha mati-matian untuk tersenyum. Dia lalu berkata, "Istri kecilku, sangat cantik, kau pasti akan menjadi peri sejati. Kemudian, kau akan dapat melihat semua dewa di langit. Kau akan melihat Kaisar Giok, Ibu Suri, penggembala sapi dan gadis penenun juga." Daryl gagal menahan air matanya dan dia tidak bisa berbicara. Penggembala sapi dan gadis penenun. Tiba-tiba peri kecil bersikap waspada. Dia menatap Daryl dan bertanya, "Siapakah penggembala sapi dan gadis penenun itu? Ceritakan tentang mereka." Peri kecil dibesarkan di istana Fuyao. Dia tidak menghabiskan cukup waktu dengan orang biasa lainnya. Tidak ada yang pernah menceritakan dongeng padanya sebelumnya. Ketika dia melihat keingintahuan di wajahnya, Daryl tersenyum dan mulai menceritakan kisah tentang penggembala sapi dan gadis penenun. Di akhir cerita, Daryl mengambil napas dalam dan berkata dengan penuh penyesalan, "Setiap tahun di festival Kiksi semua burung murai di dunia akan membentuk jembatan di
Bima Sakti sehingga penggembala sapi dan gadis penenun dapat saling bertemu. Sungguh kisah cinta yang menyedihkan, tapi indah. Peri kecil menatap langit berbintang. Dia tidak bisa menahan emosinya lagi. Dia terisak sambil memeluk Daril dengan erat dan berkata, "Gembala sapi dan gadis penenun masih bisa bertemu setahun sekali, tapi aku tidak akan punya kesempatan untuk melihat bintang bersamamu lagi. Daril, aku akan merindukanmu. Tahukah kau, aku akan sangat merindukanmu." Pada malam sebelumnya, peri kecil tidak meneteskan air mata sampai saat itu. Bab 1034. Peri kecil tahu bahwa waktunya hampir habis. Dan dia tidak bisa menahan emosinya lagi. Sehingga dia pun mulai terisak. "Tidak apa-apa, jangan menangis. Kumohon, jangan menangis." Jantung Daril terasa nyeri, dan dia tidak bisa menghentikan air matanya. Dia memeluk peri kecil dan menghiburnya dengan lembut, "Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku. Tidak akan pernah." Iya. Peri kecil menekan wajahnya ke dada Daril dan mengangguk sambil berkata dengan lemah, "Daril, tolong peluk aku erat-erat. Aku suka perasaan ini." Daril memeluknya lebih erat dan tangannya gemetar lebih kuat. "Aku merasa kedinginan." Peri kecil dapat merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, dan pikirannya mulai bingung. Peri kecil tahu bahwa dia akan segera mati. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk menjaga dirinya tetap sadar. Dia lalu berkata dengan lemah, "Daril, apakah kau punya kisah cinta lain? Aku ingin mendengarkan lebih banyak cerita. Aku ingin mendengarkan 100 cerita lagi, namun itu tidak akan pernah cukup." Tentu saja, Daril mencoba mengabaikan rasa sakit di hatinya dan tetap tersenyum sambil mengangguk. Dia lalu berkata dengan lembut, "Aku akan menceritakan kisah tentang pecinta kupu-kupu." Peri kecil mengangguk sedikit sambil menutup matanya. Ada senyum bahagia di wajahnya. "Aku berbaring di pelukan Daril dalam saat terakhirku sambil mendengarkan suaranya. Aku tidak akan merasa menyesal." Daril tidak memperhatikan perubahan pada peri kecil dan dia mulai menceritakan kisahnya. Dulu di keluarga Zhu, Tuan Tanah, Zhu memiliki seorang putri bernama Yingtai. Yingtai suka membaca dan menulis. Ketika dia berusia 16 tahun, dia berpakaian seperti laki-laki agar bisa belajar. Dia lalu bertemu Sanbo di sana. Setelah lulus, Yingtai mengungkapkan dirinya yang sebenarnya sebagai perempuan kepada Sanbo. Dia merasa terkejut dan juga senang. Mereka kemudian diam-diam bertunangan. Tetapi Tuan Tanah Zhu bersikeras untuk menikahkan Yingtai dengan orang lain. Sanbo pun jatuh sakit ketika dia tahu itu, dan kemudian dia meninggal. Ketika Yingtai mendengar berita itu, dia berlari menuju makam Sanbo dan membenturkan kepala ke batu nisannya. Di akhir cerita, Daril berusaha sekuat tenaga untuk meredam derita di hatinya dan tersenyum tipis. Coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Sanbo dan Yingtai berubah menjadi sepasang kupu-kupu setelah mereka mati, dan akhirnya bisa hidup bersama dengan bebas. Setelah dia menyelesaikan ceritanya, Daril menunggu dengan tenang reaksi peri kecil. Dia ingin mendengarnya dan berkata, "Cerita yang indah." Namun, peri kecil tidak bereaksi. Daril menatapnya. Dia bisa merasakan ada yang tidak beres. Pikirannya langsung berputar dan dia tercengang. Peri kecil diam saat berbaring di pelukannya. Ada senyum tipis di wajahnya yang pucat tapi indah, akan tetapi matanya tertutup rapat. "Istri kecil, Irene, peri kecil, kumohon, buka matamu dan lihat aku. Aku mohon padamu, jangan menakutiku. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu."
Peri kecil, aku mohon padamu. Tolong, buka matamu, teriak Daryl sampai suaranya serak. Bab 1035. Daryl bisa merasakan suhu tubuh peri kecil. Semakin dingin dan hatinya hancur. Air matanya mengalir tak terkendali. Daryl tahu bahwa peri kecil tidak akan pernah bangun lagi. Istri kecil, tolong jangan menakutiku. Daryl mengguncang peri kecil dengan lembut. Suaranya tercekat, dan air matanya mengalir. Daryl merasa seakan-akan seluruh hatinya kosong. Peri kecil, ayo pulang. Ayo, aku antar kau pulang, kata Daryl sambil terisak-isak. Dia membawa peri kecil di tangannya sambil berjalan menuruni gunung. Daryl tidak tahu bagaimana dia tiba kembali di kediaman Carter, namun dia tampak seperti telah kehilangan jiwanya. Ketika dia muncul di pintu masuk utama, dengan peri kecil di tangannya, semua murid terkejut. Baru beberapa jam berlalu, tetapi Daryl tampak seperti kehilangan setengah dari berat badannya. Dia tampak putus asa, tuan muda. Ketika mereka melihat peri kecil di tangan Daryl, beberapa murid keluarga pergi untuk membantu pria itu. Mereka bisa melihat bahwa Daryl tidak punya tenaga untuk berjalan, tapi dia tetap memeluk peri kecil. Itu benar-benar pemandangan yang tragis. Namun, Daryl sepertinya tidak mendengar sepatah kata pun yang mereka katakan. Dia mengatupkan giginya sambil berjalan ke dalam kediaman. Ketika tiba di aula utama, dia melihat Cindy dan peri lainnya, Debra, Dax, dan yang lainnya di dalam mata mereka tampak merah. Sebuah peti mati kristal diletakkan di tengah aula utama. Cindy telah menyiapkan peti mati kristal itu. Peri kecil telah menggunakan energi spiritualnya untuk menyelamatkan Daryl dan dia hanya memiliki 1 hari untuk hidup. Jadi, Cindy telah memerintahkan para murid istana Fuyao untuk membuat peti mati kristal dengan es berusia 1000 tahun dari kutub utara. Saat mereka melihat Daryl membawa pulang peri kecil, para peri mulai menangis. Adik, usia peri ke-6 dan peri kecil adalah yang terdekat, dan mereka memiliki hubungan yang paling dekat. Hatinya sangat sakit sehingga dia hampir pingsan. Daryl merasa putus asa ketika melihat itu. Kesedihan akhirnya menguasainya. Master Istana. Mata Daryl tampak merah saat dia menatap Cindy. Dia tidak bisa menyembunyikan ras bersalah dan kesedihan di hatinya. Maaf. Aku minta maaf. Sebelum dia bisa melanjutkan dengan katanya, air matanya mulai mengalir lagi. Daryl tahu bahwa 7 peri itu sudah seperti saudara perempuan. Peri kecil telah mati karena dirinya. Dia sungguh tidak bisa menghadapi Cindy dan peri lainnya. Kau. Cindy menangis begitu keras sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Dia menunjuk ke peti mati kristal dan berkata, tolong masukkan adikku ke dalam. Daryl mengangguk sambil terus menangis. Kemudian, dia memasukkan peri kecil ke dalam peti mati kristal. Peti mati itu terbuat dari es berusia 1000 tahun dari kutub utara dan memiliki energi spiritual yang cukup untuk memastikan bahwa tubuh peri kecil tidak akan membusuk. Wajah peri kecil tampak damai saat berbaringat. Peti mati, ada senyum di wajahnya, dan seolah-olah dia hanya tertidur. Daryl. Cindy berkata dengan lembut, kami akan membawa adik kembali ke istana Fuyao besok. Tolong jaga dirimu baik-baik. Selama setahun terakhir, terlalu banyak hal yang terjadi di istana Fuyao. Pertama, Leroy telah membunuh peri kedua. Kemudian, peri kecil juga meninggalkan mereka. Cindy benar-benar berkecil hati dengan bencana tragis itu. Dia ingin membawa pulang adik perempuannya dan tidak pernah menginjakkan kaki di masyarakat lagi. Daryl terkejut ketika mendengar itu. Dia
Memohon dengan cepat, Tuan Istana Besar. Tolong tinggalkan adik kecil di sini bersamaku. Tolong. Aku ingin dapat melihatnya setiap hari. Aku mohon. Daryl sangat gelisah. Apa gunanya itu? Adik sudah pergi sekarang. Dia menangis. Dia tidak bisa lagi menahan diri. Daryl terus memohon pada Cindy seolah tidak mendengar sepatah kata pun. Tolong, aku mohon. Mendesah. Bab 1036. Cindy menghela napas dan berkata, baiklah kalau begitu. Tapi, Daryl, kau harus selalu ingat bahwa peri kecil berasal dari istana Fuyao. Aku akan meninggalkannya bersamamu selama 1 tahun. Setelah 1 tahun berlalu dan ketika kau merasa lebih baik, aku akan datang untuk membawanya pulang ke istana Fuyao. Cindy melihat peri kecil lagi untuk terakhir kalinya. Dan kemudian berjalan keluar dari aula utama. 4 peri lainnya mengikuti di belakangnya. Sambil menyeka air mata mereka. Terima kasih, kata Daryl sambil terisak. Kemudian, dia dengan cepat membawa peti mati kristal ke kamarnya sendiri. Keesokan harinya Daryl berlutut di depan makam ibunya sepanjang hari setelah acara pemakaman. Kemudian, dia mengunci diri di kamarnya selama beberapa hari ke depan. Dia tidak minum atau makan. Dia hanya diam menatap peti mati peri kecil. Dia sangat terpukul karena ibunya dan peri kecil telah meninggal. Dax dan teman-temannya yang lain mencoba menghiburnya, tetapi Daryl masih tidak bisa menerima semua itu. Dia benar-benar hancur. Pada hari kelima, saat itu malam hari dan Daryl duduk di depan peti kristal peri kecil. Pikirannya penuh dengan bayangan mereka berdua saat dia menatap tangga. Dia tenggelam dalam depresi. Seseorang kemudian mendorong pintu hingga terbuka. Ivene masuk ke dalam ruangan. Daryl. Hati Ivene perih melihatnya. Dia merasa sedih ketika melihat kondisi Daryl. Dia pun memeluk pria itu dan menangis, maafkan aku. Ini semua salah. Akulah yang menyebabkan peri kecil meninggal. Kumohon teriaklah padaku atau hukum aku. Selain para peri dan Daryl, Ivene juga merasa hancur oleh kematian peri kecil. Jika dia tidak berada di bawah mantra orang lain, dia tidak akan pernah menyakiti Daryl. Jika Daryl tidak terluka, peri kecil tidak perlu menggunakan energi spiritualnya untuk menyelamatkannya. Ivene yakin bahwa dirinya yang menyebabkan kematian peri kecil. Ivene. Daryl bisa merasakan kesedihan Ivene. Dia pun menghiburnya. Jangan katakan itu. Bukan kau pelakunya. Kau berada di bawah kendali sebuah mantra. Aku tidak menyalahkanmu. Hati Daryl terasa nyeri saat melihat tubuh kurus Ivene. Tapi, kau sudah seperti ini selama beberapa hari terakhir. Aku merasa keadaan sangat buruk. Aku takut ini semua karena salahku, kata Ivene sambil terisak. Yeyone mengatiupkan bibirnya dan menatap Daryl. Tetap saja aku juga turut andil dalam kematian peri kecil dan Bibi. Mulai hari ini dan seterusnya. Aku khawatir tidak akan bisa bersamamu. Aku akan tinggal di makam Bibi selama setahun untuk merawat makamnya. Itulah satu-satunya cara bagiku untuk merasa lebih baik dengan apa yang telah terjadi. Daryl melihat ketulusan di wajah Ivene, dan itu membuat dadanya terasa hangat. Ia pun mengangguk. Dia memahami karakter Ivene dengan baik. Sulit untuk mengubah pikirannya, begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Setelah dia menemani Daryl sebentar, Ivene lalu meninggalkan ruangan. Saat dia melangkah keluar, Dax masuk ke ruangan dengan ekspresi wajah yang rumit. Daryl. Saat memasuki ruangan, Dax menghela napas dan menepuk bahu Daryl. Dia tidak lagi bersama kita. Jangan terlalu sedih. Masih banyak hal yang perlu kau lakukan.
jadi kau harus cepat kembali pada kenyataan. Daryl mengangguk. Aku tahu, kau tidak perlu menghiburku. Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan peri kecil. Daryl memandang peri kecil di peti mati kristal dan hidungnya berkedut. Dax menghela napas. Dia mengeluarkan sebuah benda dari kantong dan menyerahkannya kepada Daryl. Ini, aku tidak tahu apa ini, tapi aku pikir benda ini mungkin akan berguna untukmu. Itu adalah batu perbaikan surga. Selama beberapa hari terakhir ini, Daryl tampaknya telah kehilangan jiwanya karena kematian peri kecil. Dia berpikir bahwa Daryl tampak lebih baik hari ini, jadi dia mengeluarkan batu itu. Ini adalah batu perbaikan surga. Mata Daryl bersinar ketika menerima batu itu. Bab 1037. Saat dia memegang batu perbaikan surga di tangannya, Daryl menoleh ke arah Dax dan bertanya, "Dari mana kau mendapatkan ini?" Dax bergumam sambil menggaruk kepalanya. Lily, yang memberikan batu itu padanya, tapi dia menyuruhnya untuk tidak memberitahu Daryl tentang hal itu. Namun, bagaimana mungkin Dax membohongi Daryl? Setelah jeda singkat, Dax lalu berkata, "Lily yang memberikannya padaku." Lily. Daryl tercengang ketika dia mendengar namanya. Dax lantas berkata, "Tempo hari dia datang ke sini untuk menemuimu, dan aku tak sengaja bertemu dengannya di pintu utama. Dia bertanya tentang kondisimu, dan kemudian memberikan benda ini untuk diberikan kepadamu. Aku ingin membawanya untuk bertemu denganmu, tapi dia menolak. Dia bahkan menyuruhku untuk tidak memberitahumu bahwa dia datang ke sini." Dax berkata dengan penuh semangat, "Daryl, Lily masih hidup. Apakah kau tidak senang dengan berita ini?" Wajah Daryl tampak pahit. "Aku tahu dia tidak mati. Dia telah menolak untuk bertemu denganku selama ini." Dia menghela napas. "Apa?" Dax tercengang. Setelah beberapa detik, dia tiba-tiba menyadari. "Aku tahu kenapa dia menolak bertemu denganmu." Wajahnya terlihat jelek. "Sekarang mungkin itulah penyebabnya." Daryl terkejut mendengarnya. Dia memandang Dax dengan rasa penasaran dan bertanya, "Apa yang kau bicarakan?" Dia terlihat jelek. Dax mengangguk, setengah dari wajahnya menjadi hitam. Daryl merasa jantungnya berdegup kencang. "Lily, kenapa kau begitu bodoh? Kau selalu tampak cantik bagiku. Kenapa kau merasa malu hanya karena terlihat berbeda sekarang?" Daryl memegang batu perbaikan surga di tangannya sambil memikirkan hal itu. Dia kemudian mengambil pagoda 7 harta karun. Ketika Daryl menemukan harta karun itu, dia menyadari bahwa pagoda tersebut dapat mengecil dan membesar. Kemudian, peri kecil menemukan seutas benang merah untuk mengikat pagoda 7 harta karun sehingga Daryl dapat menggantungkannya di lehernya dan membawanya kemanapun dia pergi. Saat dia menyentuh pagoda 7 harta karun, hatinya sakit. Dia memikirkan peri kecil lagi. Daryl menghela napas. Matanya memerah ketika dia berjalan menuju taman. Setelah dia merapal mantra tertentu, pagoda itu lalu membesar. "Sial, apa itu tadi?" Dax terkejut ketika melihatnya. Dia merasa penasaran dan karena itu dia mengamati pagoda 7 harta karun dengan cermat. Kemudian, dia menjadi lebih terkejut ketika melihat apa yang muncul di depannya. Dia melihat Daryl menempatkan batu perbaikan surga ke celah tingkat kedua pagoda. Energi spiritual yang kuat segera muncul dan memenuhi seluruh ruangan. Kemudian, banyak sosok mulai muncul dari tingkat kedua pagoda. Dax menghitung jumlah mereka mencapai sekitar 200 orang. Dia pun menyadari bahwa mereka semua adalah orang-orang yang kuat. Setidaknya 5 dari mereka
memiliki kekuatan martial emperor. Dax semakin terkejut ketika 200 sosok itu menyapa Daryl dengan sopan. Master, sial. Lebih dari 50 prajurit martial emperor telah memanggil Daryl sebagai tuan mereka. Dan yang paling kuat di antara mereka adalah martial emperor tingkat 3. Bola mata Dax hampir jatuh. Pikirannya jadi kacau. Setelah dia tertegun selama lebih dari 10 detik, Dax akhirnya berkata, Daryl, orang-orang ini, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Daryl berjalan ke arah para pendatang baru itu dan bertanya, siapa kau? Apa posisimu sebelum ini? Daryl terdengar putus asa. Dia berharap menemukan seseorang yang berpengetahuan luas untuk membangkitkan peri kecil. Master, namaku Kasser, Master Sekte ke-15. Sekte Bintang Utara. Sekte Bintang Utara. Aku pikir sekte itu sudah lama menghilang. Bagaimana denganmu? Master, namaku Sanedobi. Aku juga dikenal sebagai Jenderal Perampok. Bab 1038. Daryl tidak yakin berapa banyak orang yang dia tanyakan ketika tiba di depan seorang pria yang tampak bijaksana. Daryl mengerutkan alisnya ketika bertanya, siapa kau? Sial, tidak ada satu dokter pun dari mereka. Orang itu tersenyum dan berkata, Master, aku Yuan Tiangang, dan aku seorang peramal. Aku juga tahu banyak tentang Feng Shui. Wow, seorang peramal. Daryl merasa kecewa. Dia hendak melanjutkan untuk bertanya pada orang berikutnya, tapi tunggu. Ketika dia tiba pada orang berikutnya, Daryl tiba menyadari sesuatu. Dia berbalik dan menatap Yuan Tiangang lagi. Dia tidak bisa menyembunyikan getaran di hatinya saat dia bertanya, apa yang kau katakan? Yuan Tiangang. Yuan Tiangang. Yuan Tiangang adalah seorang ahli Feng Shui terkenal dari dinasti Tang. Menurut kabar, dia telah merancang makam kaisar dinasti Tang. Orang itu seharusnya tahu tentang segala sesuatu di bumi dan di langit. Sebelum Wu Zetian naik tahta, dia berhasil memprediksi bahwa dia akan menjadi seorang kaisar. Aku Yuan Tiangang. Dia tersenyum ketika menjawab Daryl dengan hormat. Daryl bisa merasakan kekuatannya, martial emperor tingkat 3. Dia pasti orang yang paling kuat di tingkat kedua pagoda. Sial, Yuan Tiangang. 2. Dax juga tercengang. Dia hampir tidak bisa berdiri dengan kedua kakinya. Semua orang tahu tentang ahli Feng Shui terkenal dari dinasti Tang itu. Wow, Chester, Debra, dan yang lainnya juga bergegas ke arah mereka ketika mereka merasakan getaran itu. Ketika Yuan Tiangang dan yang lainnya muncul dari pagoda, hal tersebut menimbulkan getaran energi yang begitu kuat sehingga seluruh keluarga Carter merasakannya. Wow, saat mereka melihat semua itu, Chester dan yang lainnya juga merasa kaget. Apa yang sudah terjadi? Kenapa ada begitu banyak orang? Namun, Chester dan yang lainnya merasa lega ketika mereka tahu bahwa orang-orang itu telah muncul dari pagoda. Cepat, Daryl meraih Yuan Tiangang dan menyeretnya ke arah peti kristal. Dia menunjuk peri kecil dan berkata, rumor mengatakan bahwa kau tahu segalanya. Tidak ada yang tidak kau ketahui. Kau memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan langit. Katakan padaku dengan cepat bagaimana aku bisa menyelamatkannya. Wajah Daryl penuh dengan antisipasi. Yuan Tiangang memandang peri kecil dan menjawab dengan getir, Master, aku hanyalah seorang ahli Feng Shui. Semua rumor tentangku telah dibuat berlebihan. Jika aku bisa membangkitkan seseorang, aku akan tetap terjebak di pagoda 7 harta karun. Yuan Tiangang mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati,
Tetapi dia memiliki bakat dan pengetahuan yang hebat dalam Feng Shui dan bidang lainnya. Daryl langsung menghela napas. Dia merasa kecewa. Tapi, Yuan Tiangang mengubah kata-katanya dan berbicara lagi. Master, jika aku tidak salah, orang ini kehilangan energi spiritualnya. Aku memang tidak dapat melakukan apapun untuknya, tetapi ada dua hal di dunia yang dapat menyelamatkannya. Apakah itu? Mata Daryl bersinar dan terbakar dengan harapan. Pria itu tersenyum dan berkata, pil Phoenix dan esensi naga, dua hal ini dapat menyerap energi spiritual dan membawa kekuatan untuk hidup. Namun, hanya ada satu pil Phoenix dan satu esensi naga di dunia ini. Jika kau dapat menemukan keduanya, maka kau akan dapat membangkitkan wanita ini. Pil Phoenix dan esensi naga. Daryl merasa sangat senang. Dia akhirnya menemukan cara untuk menyelamatkan peri kecil. Selain pil Phoenix, ada juga esensi naga di dunia. Ivene telah mengkonsumsi pil Phoenix, jadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan peri kecil adalah dengan mencari esensi naga. Tapi, aku belum pernah mendengar tentang esensi naga. Di mana aku akan menemukannya? Bab 1039. Dax dan yang lainnya merasa senang ketika mendengar bahwa ada cara bagi mereka untuk menyelamatkan peri kecil, tetapi mereka kemudian segera mengerutkan alis. Kemana mereka akan pergi untuk menemukan esensi naga? Ruangan itu menjadi benar-benar sunyi. Esensi naga. Debra lantas berkata, aku rasa pernah mendengar sebelumnya. 5 tahun yang lalu ketika aku baru saja menjadi Master Sekte Artemis, murid-muridku memberitahuku bahwa harta yang sangat indah telah muncul di Mistloren. Aku pikir itu adalah esensi naga. Ada 9 benua di dunia, dan ke-9 benua memiliki nama yang berbeda. Misalnya dunia baru, dunia alam semesta, Westrington, Timur Raya, dunia awan selatan, dan lain-lain. Sebelumnya Debra menyebutkan Mistloren, dan tempat itu terletak di barat laut dunia alam semesta. Wow! Ketika mereka mendengar perkataan Debra, semua orang di sana tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Daryl bahkan lebih senang dari mereka. Awalnya, 9 benua telah dipisahkan oleh sihir penghalang, tetapi penghalang itu sudah menghilang. Ini artinya mereka tidak akan terlalu kesulitan untuk pergi ke Mistlorer. Itu benar. Felix Blakely dan Jade bahkan telah berkelana ke benua lain. Mereka telah mendengar bahwa Mistloren adalah masyarakat baru yang modern dan mereka hampir sama dengan dunia alam semesta. Tangan Daryl terlihat gemetar saat memutar nomor Felix. Tak lama kemudian pria itu menjawab teleponnya. Kakak Daryl, kata Felix dengan hormat dari seberang telepon. Meskipun Felix adalah seorang taipan bisnis, dia akan selalu menganggap Daryl sebagai atasannya. Felix tidak akan menjadi sukses seperti sekarang jika bukan karena bantuan Daryl. Daryl menarik napas dalam-dalam dan langsung berbicara pada pokok permasalahan. Lapun bertanya, Felix, apakah kau tahu daerah Mistloren? Felix segera menjawab, ya, benar. Kau menyarankan aku untuk melakukan ekspansi bisnis di benua lain. Jade dan aku mendapat semacam pencerahan. Jadi, kami memutuskan untuk berinvestasi di Mistloren dan Joan Sintelai. Melakukannya selama sebulan Tevaltir, kami ars saja kembal 2 hari yang lalu. Feld berbicara dengan nada lornat. Dia tidak dapat satu menyangkal bahwa Daryl memiliki pikiran bits yang bebat. Felix telah berinvestasi di sebuah properti di Mistloren dan telah menghasilkan banyak uang. Namun, Daryl sedang tidak ingin mendengarkan semua itu. Dia lalu menjawab dengan cepat, ada
hal penting yang ingin kau lakukan untukku. Aku minta tolong agar kau mencari tahu tentang esensi naga di Mistloren. Esensi naga. Felix bingung mendengar itu. Namun, dia bisa mendengar nada putus asa dalam suara Daryl. Jadi, dia menjawab dengan cepat, "Baiklah. Aku akan melakukannya." Setelah mereka menutup telepon, Daryl menghela napas lega. Kemudian, dia melihat peri kecil di peti mati kristal secara emosional. "Istri kecil, kami akan menyelamatkanmu. Jangan khawatir. Aku akan mendapatkan esensi naga." Mata Daryl penuh antisipasi. "Master, jangan khawatir." Yuan Tiangang tampak tersenyum. Es berusia 1000 tahun yang menjadi peti matinya akan mengawetkan tubuhnya selama 3 bulan. Tubuhnya tidak akan membusuk. Kita hanya perlu mendapatkan esensi naga dalam 3 bulan ini, dan kemudian semuanya akan baik-baik saja. 3 bulan. Ketika dia mendengar itu, Daryl mengepalkan tinjunya dengan kuat. Dela lantas berkata, "Tidak peduli seberapa besar biayanya, aku harus mendapatkan esensi naga dalam 3 bulan ini." Daryl merasa jauh lebih baik ketika mereka memiliki rencana untuk menyelamatkan peri kecil. Dia mulai makan makanan yang dibawakan Joel untuknya. Namun, setelah semua orang pergi, Daryl terus tinggal di samping peti kristal. Keesokan harinya, Daryl duduk di tempat tidur di kamar tidur untuk beristirahat. Kring, kring. Tiba-tiba telepon berdering. Itu panggilan telepon dari Felix. Daryl pun merasa senang ketika dia melihatnya dan sontak menjawabnya. Daryl tertawa. Dia pasti sudah mendapatkan esensi naga. Dia bekerja cepat sekali. Daryl sangat senang. Namun, begitu dia menjawab panggilan telepon itu, dia bisa mendengar nada minta maaf Felix. "Kakak, Daryl, aku telah menyelidiki esensi naga. Benda itu memang ada di Mistloren, dan keluarga Box yang menyimpannya. Aku sudah mengirim seseorang ke sana tadi malam untuk membuat penawaran pada esensi naga dengan harga tinggi. Namun, kepala keluarga itu mengusir orang-orang kastap. Sepatah kata pun." Felix tertawa pahit. Kemudian, setelah diselidiki lebih lanjut, aku mengetahui bahwa esens naga telah diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga Box sejak 1000 tahun yang lalu. Itu adalah pusaka keluarga mereka, dan patriark saat ini menghargainya lebih dari hidupnya. Dia tidak akan pernah menjualnya. Bahkan murid keluarga mereka pun jarang melihatnya. Tidak ada yang tahu di mana keluarga Box menyimpan esensi naga ini. Adalah rahasia. Sepertinya hanya kepala keluarga mereka yang tahu. Sial, kenapa harus seperti ini? Daryl merasa harapannya hancur berkeping-keping ketika mendengar laporan Felix. Namun, setelah pertimbangan lebih lanjut, dia menyadari bahwa tidak ada yang sudi menjual harta karun seperti esensi naga. Kemudian, Felix berbicara dengan nada menyesal. Petik 2. "Kakak Daryl, aku minta maaf. Aku telah gagal dalam misi ini." Daryl menghela napas dan menghiburnya. "Tidak apa-apa. Jangan salahkan dirimu. Aku telah meremehkan masalah ini." Saat dia mengatakan itu, Daryl menghela napas lebih lama. Esensi naga adalah satu-satunya obat yang dapat menyelamatkan peri kecil. Sepertinya aku harus pergi ke Mistloren sendirian. Bab 1040. Saat Daryl merenung, dia lalu bertanya, "Felix, apakah ada cara bagiku untuk menyelinap ke tempat keluarga Box?" Selama dia bisa menyelinap ke rumah keluarga Box, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan esensi naga. "Aku memang punya cara untuk memasukkanmu ke dalam kediaman mereka, tapi..." Felix menghela napas. "Aku mendengar bahwa kepala keluarga Box mencari untuk menyewa
pengawal bagi kedua putrinya. Dia ingin mempekerjakan prajurit tingkat atas, tetapi mereka tidak boleh terlalu tua. Kau memang memenuhi persyaratan, Kakak Daryl. Namun, pos tersebut mungkin berada di bawah kualifikasimu. Aku pikir kita harus. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Daryl memotongnya dengan tegas. Tidak apa-apa. Aku bisa menjadi pengawalnya. Tolong atur itu untukku. Dengan cepat. Selama aku bisa masuk ke keluarga Box, aku akan menemukan cara untuk mendapatkan esensi naga. Bagi peri kecil, aku bersedia menjadi apa saja. Bahkan menjadi pengawal, aku tidak akan pernah mengeluh. Baiklah kalau begitu, kayak Daryl. Aku akan segera mengaturnya, jawab Felix sambil menghela napas. Setelah Daryl meletakkan telepon, dia menatap peri kecil dan berjalan keluar ruangan. Beberapa menit kemudian, dia mengumpulkan semua orang di aula utama kediaman Carter. Daryl duduk di kursi di tengah aula sambil memandang Dax, Chester, Joel, Debra, dan yang lainnya. Dia lalu berkata, aku harus pergi ke Mr. Loren sendiri dan aku akan pergi hari ini juga. Wow, aula segera menjadi riuh. Tidak ada yang mencoba menghentikannya dan mereka mendukung rencana itu. Peri kecil telah mati untuk menyelamatkan Daryl, jadi masuk akal baginya untuk ingin menemukan esensi naga untuk menyelamatkannya. Daryl menghela napas dan berkata, aku khawatir dengan keluarga Carter, ketika aku pergi menuju Mr. Loren. Donoghue telah berusaha untuk menghancurkan keluarga Carter beberapa hari yang lalu, dan dia berhasil melarikan diri. Akan menjadi bencana jika dia kembali ketika Daryl tidak ada. Bagaimana keluarga Carter dapat membela diri? Daryl. Debra tahu bahwa Daryl merasa khawatir. Dia pun kemudian berkata dengan lembut, jangan khawatir tentang keluarga Carter. Pergilah ke Mr. Loren. Aku akan tinggal di sini untuk melindungi mereka. Meski Daryl tidak mengatakannya, Debra tahu alasan kekhawatirannya. Dax lalu berkata, itu Bennett, Daryl jangan khawatir dan lanjutkan apa yang harus kau lakukan. Chester dan aku akan tinggal di sini juga. Aku telah memberi tahu semua murid Sekte Gunung Bunga dan Sekte Istana Abadi untuk datang ke sini dan kita akan melindungi keluarga Carter. Ketika Daryl mendengar itu, dia merasa hangat dan tersentuh. Kemudian, Joel berjalan ke arahnya dan menatap Daryl dengan patuh. Master, aku tidak akan mengikutimu. Aku akan tinggal bersama Kak Debra. Joel mengerucutkan bibirnya. Dia ingin pergi dengan Daryl, tetapi dia tidak punya kekuatan sama sekali. Dia hanya akan menjadi beban bagi Daryl jika dia mengikutinya. Daryl memiliki tugas serius untuk diselesaikan. Lebih baik jika dia tidak pergi bersamanya. Daryl tertawa dan mengulurkan tangannya untuk menepuk kepala Joel. Baiklah. Sejak mereka bertemu, Joel tidak pernah jauh dari Daryl. Dia khawatir ketika Joel bersikeras mengikutinya. Untungnya dia tahu, jika dia ikut bersamanya, maka keadaan mereka akan berubah menjadi berbahaya. Dia tidak menyangka Joel begitu pengertian. Daryl masih duduk di kursi ketika berbicara kepada para murid keluarga di luar aula. Bawa ke sini, Lindsay Jones. Daryl telah menangkap Lindsay di Menara Bintang. Dan sejak itu dia mengurungnya. Ya, Tuan Muda. Beberapa murid keluarga pergi dengan cepat dan kembali dengan sosok ramping ke aula utama. Itu Lindsay Jones. Mereka telah mengikatnya. Ekspresi wajahnya tampak arogan dan percaya diri. Tubuh sempurna Lindsay bergetar ketika dia melihat begitu banyak orang di aula utama. Perdana Menteri telah membunuh begitu banyak orang, mereka tidak akan pernah membiarkan aku
Pergi. Daryl. Dax mendelik pada Lindsay, ayo, bunuh saja dia. Semua orang juga berteriak dengan marah. Benar, bunuh dia. Dia adalah wanita jahat. Dia pantas mati. Wajah Lindsay pucat ketika merasakan kemarahan. Semua orang, kakinya lemah, dan lututnya hampir tertekuk. Daryl mengangkat tangannya dan berkata, jangan. Bunuh dia dulu. Ayo, kita beri dia sesuatu yang enak untuk dimakan. Daryl berjalan dengan dingin menuju Lindsay. Kemudian, dia mengambil ramuan dan memaksanya masuk ke dalam tenggorokannya. Black. Sebelum Lindsay bisa bereaksi, dia sudah menelan ramuan itu. Apa itu tadi? Apa yang kau berikan padaku? Lindsay memandang Daryl dengan rasa takut dan marah. Daryl tertawa dingin. Apa? Bukankah kau master Sekte 5 racun dan ahli dalam racun? Apakah kau takut racun? Daryl terdengar dingin sambil menatap lurus ke arah Lindsay dan berkata, pernahkah kau mendengar tentang eliksir Sekte Surga? Itu benar. Daryl telah memaksanya menelan eliksir Sekte Surga. Eliksir Sekte Surga. Tubuh Lindsay tampak bergidik dan mulai berkeringat deras. Meskipun dia adalah master Sekte 5 racun dan memiliki spesialisasi dalam produksi racun dan ramuan, namun ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang eliksir Sekte Surga. Dia tidak tahu apa itu, dan itulah sebabnya dia merasa takut. Kau punya waktu 1 tahun. Jika kau tidak mendapatkan obat penawarnya sebelum 1 tahun berakhir, tubuhmu akan mulai membusuk dan akan mati. Jika kau tidak percaya, coba gunakan energi internalmu dan salurkan ke titik totok tubuhmu. Apakah tubuhmu terasa lemah dan kaku? Tanya Daryl dingin. Bab 10.411. Wajah Lindsay berubah ketika dia mendengar perkataannya. Kau memberiku racun. Apa yang kau inginkan? Daryl tersenyum dingin. Aku ingin kau kembali pada dono gue dan memata-matai dia. Lalu kau harus memberikan laporan pada keluarga Carter setiap 2 minggu. Kau paham? Sebelumnya, dono gue telah memberi perintah pada Lindsay untuk mengendalikan Yvonne. Daryl pun ingin melakukan hal yang sama pada Lindsay. Dia ingin wanita itu mengkhianati dono gue. Aku mengerti. Lindsay segera mengangguk. Dia tidak berani menolaknya. Tidak mungkin dia bisa menolak perintah Daryl. Ketika dia memikirkan bagaimana tubuhnya akan membusuk tanpa obat penawar, Lindsay bergidik. Daryl mengangguk dan memberikan tanda bagi para murid keluarga untuk melepaskan Lindsay. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan pergi menuju Mr. Loren. Chester, Debra, dan yang lainnya mengantarnya ke pintu masuk utama sebelum mereka kembali ke kediaman. Setelah Daryl meninggalkan kediaman Carter, dia tidak langsung pergi menuju Mr. Loren. Sebaliknya, dia malah bergegas ke kota Donghat. Dia masih mengkhawatirkan orang lain, dan itu adalah Lily. Dia tiba di depan kediaman Lily Lindon hanya dalam waktu setengah jam. Ketika dia melihat pintu tertutup rapat, dia berteriak, Lilibut, Lilibut. Meskipun pintunya tertutup, Daryl tahu bahwa Lily ada di rumah. Daryl merasa seolah-olah bisa merasakan napas gadis itu. Suamiku, kenapa dia ada di sini? Lily sedang beristirahat di lantai 2, ketika mendengar teriakan Daryl. Dia merasa panik. Jantungnya berpacu dan berdebar kencang. Lily sangat ingin membuka pintu, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Daryl tidak yakin sudah berapa kali dirinya berteriak, tetapi Lily tetap tidak menanggapinya. Hatinya nyeri. Lilibut, aku tahu kau ada di sini. Aku harus pergi ke suatu tempat yang jauh. Aku tidak yakin kapan akan kembali. Tolong jaga dirimu baik-baik, dan
Tunggu aku kembali, oke. Aku akan mengunjungimu segera setelah kembali. Kemudian, Daryl berbalik dan pergi. Lily dengan cepat berjalan menuju sisi jendela lantai 2 dan melihat melalui celah tirai. Ketika dia melihat bayangan Daryl saat pergi, hati Nia terasa sesak. Air mata membasahi wajahnya. Suamiku sayang, kau juga harus menjaga dirimu. Baik-baik, aku akan menunggumu. Aku akan menunggumu selamanya. Lily menangis sambil bergumam pada dirinya sendiri. Di Mistloren, kota Wanhai. Kota Wanhai adalah salah satu kota terbesar di Mistloren. Ada gedung-gedung tinggi di mana-mana, dan jalanan tampak ramai. Tampaknya kota Wanhai adalah kota yang makmur. Di sebuah jalan di pusat kota Wanhai tampak seorang pemuda yang cerdas dan rapi. Dia mengenakan setelan hitam yang menegaskan tubuh tingginya. Aura dirinya pun sangat luar biasa. Pemuda itu adalah Daryl. Daryl sedang memegang ponsel dengan nomor telepon Mistloren. Felixlah yang menyiapkan pakaian dan ponsel untuknya. Meskipun Mistloren dan dunia alam semesta adalah dunia berteknologi maju yang serupa, kedua ini terletak di dua benua yang terpisah. Meski terhubung, jaringan komunikasi mereka tidak serta merta menyatu. Wow, Daryl merapikan kemejanya sambil melihat-lihat jalan di sekitarnya. Dia merasa kagum. Aku tidak pernah membayangkan teknologi di Mistloren begitu canggih. Sekilas aku berpikir aku berada di kota Donghai. Cewadian, mata Daryl endarat pada sebuah chassis emas besar di Selbetansge Jalaren. Teten adalah kasino Golden 1 Ilensi. Itu adalah kasino terbesar dan termegah di kota Wanhai. Hanya orang kaya dan terkenal yang mampu mempertaruhkan kekayaan mereka di sana. Di pintu masuk tempat itu terlihat sederet mobil mewah dan orang-orang yang lalu lalang di sana mengenakan setelan pakaian dan perhiasan mewah. Felix telah menelepon Daryl dan mengatakan kepadanya bahwa identitasnya sebagai pengawal keluarga Box telah diatur. Dua putri keluarga Box senang berjudi di kasino itu. Dua putri keluarga Box ada di sini untuk bersenang. Senang. Sangat menarik. Gumam Daryl pada dirinya sambil memasuki kasino. Sial, tempat ini terlalu luas.